Dunia gadget ini udah merubah segalanya. Dari sisi kerjaan, bahkan sampai anak kecil. Karena anak gue yang sekarang ini, dia nggak ngerti tuh main gundu. Yang dia tahu nonton TikTok atau main Stumble Guy. Ya buat apa juga dia harus ngerti main gundu? Ya kan sekarang zamannya udah tahun berapa? Ya wajar lah. Iya nggak? Gimana ya? Terkadang kan kita juga kangen sama masa-masa kita waktu masih kecil. Iya. Iya, dan di sini juga tadi gue bilang, di sini itu dengan perkembangan teknologi yang sekarang kita menikmati dengan gadget, anak itu terdampak. Permainannya dia sudah tidak seperti permainan kita di zamannya. Begitupun orang tuanya juga tidak mau menciptakan kembali karena orang tuanya juga sibuk dengan gadget. Iya, karena gimana ya? Kalau zaman sekarang, jadi maksud lu tuh, jadi tuh Bahaya gadget ini menurut gue. bahaya. Maksud lu tuh, Di samping sisi kemudahan yang kita dapatkan melalui gadget ini, jadi semuanya itu bisa dilakukan di gadget, bahkan sampai isi e-tol, mau transfer, semua bisa dilakukan di gadget gitu kan. Tapi itu bahaya. ya itu yang waktu itu gue pernah denger, mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Jadi maksud lu yang tadi itu anak lu main handphone, lu nya main handphone. Padahal lu tuh deket gitu ya, tapi Betul. Saat anak gue rasa main jauh. Betul, saat anak gue main handphone, dia lihat Stumble Guys. Ya gue cari yang pengguna sekitar juga kan. yang apa nih? Yang 2 sampai 3 kilometer. Itu kan namanya gue mendekatkan yang jauh. Iya bener. Iya Ya, kan? tapi kan bapaknya ngapain juga lu main-main yang begitu? Gojek maksud gue kan, gue pesan makan. Oh, gue pikir Aplikasi hijau itu kan Gojek ada. Iya, Grab, pun Grab ada. hijau juga. Iya, kan. Gua mau mendekatkan sesuatu yang jauh ke rumah. ya, tapi kan itu mempererat silaturahmi juga dong namanya. Mempererat silaturahmi. Iya, yang tadinya nggak kenal jadi intim gitu ya. Nah, Iya, cuman memang dampaknya buat anak kecil, ya gue setuju sih kalau itu. Cuman tetep yang namanya perkembangan zaman kan kita tidak bisa elak lah, nggak bisa terelakkan dengan hal itu. Ya tinggal lu nya aja lah dikontrol, jangan lu malah ikut-ikutan main handphone juga. ya karena gimana? Saat gua nggak main handphone, gua bikin dia main, dan dia main dengan teman-temannya di waktu dia bermain. Teman-temannya pun tidak ada yang mengenal gundu, tidak ada yang mengenal main galaksi. Main maling-malingan. Tidak ada yang mengenal itu. Mereka hanya bertukar informasi, gadgetnya, permainan apa yang harus di-download, itu saja. Jadi, gue ngeliat anak-anak zaman sekarang ini, dan ini akan berdampak di kemudian hari ke pola pikir si anak menurut gue. Karena gini loh, anak kecil di saat ini, mereka scrolling TikTok atau nggak YouTube Short. Mereka semua bahasa kasarnya, mereka melihat gambar. Di situ ada tulisan, dan di situ semua udah jelas. Ini melatih mental-mental di mana nanti nggak seperti kita zaman dulu. Untuk belajar sesuatu kita perlu mengingat. Dari buku kita ingetin. Untuk ujian besok. Kalau anak-anak sekarang tidak bisa untuk mengingat. Karena apa? Informasi yang mereka mau cari semua sudah tersedia, tinggal mereka scroll dan mereka tinggal bisa lihat. Iya, jadi daya tangkapnya juga jadi mulai lemah ya. Betul. Karena mereka mau, kalau kita kan dulu mengeksplor tuh, kita misalnya belajar matematika itu kita cari rumusnya, kita jabarin. Kalau yang sekarang kan lebih mudah tuh. Maksudnya tuh dia tidak ada, jadi mempersingkat waktu untuk mengeksplor itu di-cut gitu, tiba-tiba ya udah dia udah dapat apa yang dia mau. Betul. Gitu. Akhirnya apa? Kreativitas dari seorang anak akan hilang di sana. Tapi kan peluangnya juga dengan kemajuan teknologi juga akan jauh jadi lebih besar dong. Si anak itu bisa memanfaatkan gadget. Contoh, dia jadi gamer, ya kan? Dia yang pekerjaan dulu yang nggak ada tuh jadi ada gitu. Dia bisa jadi konten kreator. Memang orang tua zaman sekarangnya aja sebenarnya yang harus lebih menerima ya, lebih legowo, karena zaman sekarang itu tuh orang tua tuh banyak yang masih ngelihatnya tuh sama kayak zamannya. Sebenarnya salah, kayak gitu tuh salah. Ya, kalau menurut gua sih melihat yang sekarang boleh. Tapi culture yang pernah dirasakan orang tua sebelumnya itu tidak semuanya harus ditinggalkan. Warisan leluhur ya. Iya, di zaman gue dulu ya, gue bisa main game di hari Sabtu Minggu saja. Kalau sekarang tidak, in every single day anak-anak itu bisa main gadget yang mana isinya game. Akhirnya waktu belajar mereka berkurang. Apalagi di sekolah anak gue saat ini, tidak ada tuh namanya pekerjaan rumah. PR itu tidak ada. Oh, udah nggak ada sekarang. Udah tidak ada. Mereka belajar dari jam 7 pagi sampai jam setengah 2 siang atau jam 2. Udah putus sampai situ.
Ya berarti elunya dong harus lebih ekstra lagi ya sekarang ya, orang Jadi tua zaman fungsinya sekarang apa ya. sekolah kalau kayak gitu? Ya, sekolah tempat untuk bersosialisasi isi. Jadi tempat untuk bersosialisasi, kan yang tadi lu bilang anak-anak cenderung ke gadget, artinya dia mungkin jadi kepribadiannya yang introvert ya kalau zaman sekarang tuh bilang. Jadi sekolah tuh pentingnya yaitu jadi dia bisa bersosialisasi dengan teman-temannya. Karena menurut gua saat ini sekolah pun sudah tidak seperti zaman dulu. Di zaman sekarang gue bicara tentang yang spesifik aja, langsung kuliah deh. Bukannya mahasiswa yang membutuhkan kampus, tapi saat ini kampus lah yang membutuhkan mahasiswa. Jadi nggak penting-penting amat gitu maksud gua. Jadi zaman sekarang tuh lu pernah kan ngelihat namanya ada sebagian kampus yang menyebar brosur. Ah ya ada. Berarti kan itu menandakan kalau kampus itu butuh mahasiswa, bukan mahasiswa lagi yang butuh kampus. Jadi kurang peminat ya. Betul. Jadi daya belajarnya sudah mungkin berkurang, daya belajarnya sudah mulai berkurang, atau memang fasilitas sekolahannya atau universitasnya itu terlalu banyak pilihannya. Jadi gue bisa milih kok kampus mana aja. Akhirnya di situ tidak ada namanya kompetensi untuk membuat anak tersebut menjadi pintar. Yang hanya dicari adalah uang gedungnya saja. Iya, sekarang memang jadi lebih komersil pasti kalau kampus itu. Jadi yang uang gedung yang tadi lu bilang itu tuh ya gimana ya, dengan kemajuan teknologi zaman sekarang ya memang udah nggak bisa terhindarkan. Dan lebih sih. parahnya lagi di sana tata belajarnya menggunakan Zoom. Iya, sekarang gara-gara Covid kemarin. Iya, gara-gara Covid kemarin hampir semua dan tidak semua tapi ya sudah terbiasa dengan Zoom. Karena bukannya terbiasa sih menurut gua, lumayan tuh mangkas. Iya bener, adek gua ya ini ya bener ya, kemudahan yang tadi lu bilang dari teknologi itu dampaknya juga banyak jeleknya ya. Adek gua dia kuliah lewat Zoom. Zoomnya dinyalain, dianya tidur. Jadi dia tuh nggak belajar apa-apa. Yang penting adalah absen di Zoom. Iya. Hadir, mic-nya dinyalain, dianya tidur di depan laptopnya. Itu sering banget tuh gue liat adek gua tuh kayak gitu tuh pas lagi kuliah. Iya. Berarti teknologi yang sekarang kita rasakan itu berdampak dari anak kecil sampai orang dewasa. Ya bener kan? Bener. Bagi siapa yang bisa memanfaatkan, ya itu akan menjadi baik. Tapi kita lihat berapa banyak orang pintar dan berapa banyak orang yang kurang pintar. Notabene ya, mayoritas akan lebih banyak yang kurang pintar. Karena kemunduran itu ya, Betul. dari kemudahan itu jadi kemunduran malah. Betul.